Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di Kacamata Maulana. Terasa sekian purnama orang tara take, tara record atau tara live di Kacamata Maulana. Dan memang sebanyak isu yang terlewatkan. Tentunya Tuan tara satu membahas isu 1 tahun atau 1 bulan yang lalu. Tapi Kacamata Maulana hadir untuk membahas isu-isu terkini yang lagi bola-bale di media online atau pemberitaan di Halmahera Selatan. Tentunya saya tersendiri nih. Saya Deng. Gip, apa kabar Gip? Ya, alhamdulillah baik. Saya Deng co-host. Torang akan bercerita soal beberapa isu yang lagi rame di media sosial yang dikeluhkan masyarakat. Ya. Antara lain, Gip, lampu macam menyala. Ya. Ini kalau lampu mati nih, Tuan tidak bisa podcast sudah. Ya. Itu lampu menyala nih. Nah itu yang dikeluhkan tuh. Apalagi kita kalau lihat di Facebook, mama-mama jaga jaga keluhkan lampu mati jelang puasa, begitu tuh. Oh ya. Ada beberapa, ini ada di beberapa media juga semua, selain di media sosial, ada di media online. Judul berita pemadaman listrik berulang-ulang, PLN Pulau Makian dikecam. PLN Kota Bacan tidak becus pelayanan. Nah ini ada berita Kamis 6 Februari 2005. Ada juga Sabtu 8 Februari 2005. Ternyata ramai sekali tuh. Baik di media online, terus mama-mama keluhkan, apalagi kan mau belum puasa kapan nih? Bulan Awal Maret. Tanggal 1 kapan ya? Tanggal 1, tapi tuh harus tunggu isbat dari pemerintah pusat tuh. Mudah-mudahan teramati lagi. Yeah. Tapi bercerita mati menyala lampu nih kan kayaknya terhanya masyarakat terus pengen tahu DP masalah apa ya? Iya. DP masalah apa sampai mati lampu terus, sepertinya kayaknya selama juga yang dikeluhkan terhanya baru ini sih. Kemarin-kemarin juga kayaknya dongso juga kadang mati menyala tuh. Apalagi belum puasa mama Hampir setiap tahun tuh. Hampir setiap tahun tuh. Nah sampai sekarang juga problemnya adalah kayaknya informasi publik kurang gak Pak? Ya. Tuh, kayaknya informasi publik terkait dengan sebab apa mati lampu. Ya, kenapa mati lampu? Ya itu yang kadang masyarakat terhadap informasi mungkin itu yang bikin dong marah. Ya. Begitu. Padahal juga orang lihat di sisi lain petugas-petugas PLN juga antusias, maksudnya ketika mati lampu di mana jam berapapun dong tempur. Ya. Ujang kah? Tapi kan itu terus menerus tuh. Sambil lalu tuh tahu sebenarnya DP sebab utama apa? Tuh. Apakah mesin ke BBM ke? Itu apakah memang jaringan yang memang sensitif perlu diganti, sementara orang keluhkan begini kan akan selalu berhubungan dengan anggaran tuh. Sementara sekarang macam lagi efisiensi ke. Efisiensi itu ada pemangkasan banyak hal tuh. Kebetulan bertepatan dengan lampu menyala mati. Nah itu DP solusi bagaimana tuh? Aduh, kadang terlihat mama keluhkan di media sosial beberapa hal yang dorang keluhkan. Nah di link berita nih kita tidak bisa buka nih DP link yang ini, link yang DP nama? Link PDF ini kayak karena PDF kita bisa buka ini. Bisa. Berita yang sepekan ini lagi hangat soal pelayanan Kota Bacan tidak becus pelayanannya. Ini yang muat
jendelamalut.com. Ini pada intinya pemadaman lampu sedang dilakukan pihak PLN, takut akan mengakibatkan adanya korsleting di rumah kita. Oke, jadi ada beberapa hal yang juga dikeluhkan warga, mati lampu dompe, alat-alat elektronik rusak dan segala macam tuh. Ada juga berita beberapa waktu lalu yang kalau tidak salah juga yang apa tuh namanya tuh? PLN Halsen terancam digugat ke pengadilan. Pemadaman listrik rugikan warga dan pengusaha. Jumat 14 Februari 2025. Nah, ini juga ada beritanya. Iya, dia tuh PLN apa? Dia UPTD, UPTB atau apa ya? Kalau sini tuh kantor Ternate. Ranting baca nih. Itu dia masalah apa tuh kira-kira? Dia masalah apa tuh kira-kira tuh? Dan harusnya bagaimana tuh? Maksudnya kalau tong lihat tong baca di berita nih kan banyak asumsi toh. Banyak asumsi. Iya, asumsi. Karena tak ada itu tadi informasi publik toh. Kan biasanya kalau mati lampu tuh memang kadang tuh PLN kasih informasi sebenarnya. Itu kalau misalkan ada perbaikan jaringan. Ya, kayak apa pemangkasan pohon dan sebagainya. Dari jam berapa ke jam berapa? Ya, cuma kan yang sebenarnya yang dikeluhkan itu kan yang mati menyala ini. Itu yang terdiinformasikan. Yang jaga mati on the spot. Makanya kan ada yang bilang kayak lampu disco terada. Itu yang terdiinformasikan. Kalau informasikan biasanya tuh pemadaman. Pemadaman kalau akibat misalkan dorang ada potong pohon. Ya, itu diinformasikan. Perbaikan jaringan. Itu informasi. Tapi kalau kalau yang tiba-tiba mati, tiba-tiba menyala, itu memang terada info. Ya, dan memang biasanya itu hampir setiap tahun itu DP waktu itu dekat-dekat bulan puasa memang. Makanya banyak asumsi itu, dan kenapa kok setiap mau dekat puasa tuh lampu mati menyala. DP sebab musabab ini yang banyak orang berasumsi di luar tuh. Misalnya kayak di Pulau Makeang tuh, kan dong bilang ada kecurigaan nanti ada bermain BBM subsidinya begitu di ketua PLN-nya. Ya, itu akibat memang karena kurangnya informasi publik. Kecepatan informasi yang mestinya PLN sampaikan ke publik itu terlambat, makanya muncul spekulasi macam-macam, spekulasi liar di masyarakat. Karena kan yang tahu secara teknis kan cuma PLN tuh. Masyarakat ini kan cuman dia tahu akibat dari mati lampu itu DP kipas angin rusak, DP kulkas rusak, begitu. Betul. Nah, yang kasihan juga kan yang masih pakai listrik bukan token tuh. Ya itu tuh. Itu kan dong pakai masih kan ambonemen kata tuh, yang ada yang tarif dasar. Ambonemen tuh macam tarif dasar, kayak tarif dasar begitu tuh. Sudah kalau yang token nih kan ya walaupun bukan sudah sih, tapi memang itu harus ini begitu. Cuma yang jadi soal kan dari dulu orang lihat ini kan sepertinya masalah yang berulang-ulang. Dan berlarut-larut. Krusial, dia emergensi. Ya, karena kebutuhan masih dasar juga tuh. Sekarang listrik ini kan jadi kebutuhan dasar juga. Kebutuhan dasar. Baru di sini kira listrik mati sinyal Miko. Iya. Tuh ada beberapa tampak kan. Sinyal juga karena mungkin baterai di BTS Telkomsel yang mungkin sesuak atau apa tuh, jadi itu bolong lagi ini kan kayak kemarin yang bilang tuh panel surya kan so ganti dengan listrik tuh akibat DP akibat nih kalau mati lampu tuh ntar ini daerah gempa nih
tiba-tiba mati lampu, gempa, bersamaan dengan mati lampu, galap gulita, orang mau lari baku injang kapal itu. Tuh mau evakuasi ketika listrik mati, habis semua tuh. Sementara tompe panel surya kan dong so rubah jadi apa namanya listrik semua, begitu tuh. Itu yang memang. Nah cuman di apa kalau Tom baca di berita tadi yang jendela malu tuh kan ada keterangan dari petugas PLN ketika dikonfirmasi tuh kenapa terjadi kayak begitu. Nah DP apa namanya DP alasan utama kan gesekan antara pohon dengan listrik ini apa kabel-kabel ini. Mungkin kabelnya lagi sensitif. Nah makanya dia buang bola juga ke dinas lingkungan hidup begitu. Jadi pohon-pohon itu dinas lingkungan hidup apa juga kalau so panjang apa harus pangkas. Sumaraya di kabel paling tidak kan harus pangkas. Ya tapi kan sampai kapan tong harus tong instalasi begitu sensitif sampai kapan begitu kan? Artinya kan tong terus menerus akan selalu mati lampu ketika burung batera, angin sadiki, pohon gosok sadiki, so mati. Nah maksud kita tuh, apakah memang don terbaca cerita kira mati lampu terus ketika ada keluhan masyarakat tuh, misalkan kapal PLN kah, tuh, atau pemerintah daerah kah, dong duduk sama-sama kong, kira-kira DP solusi bagaimana, tuh sharing kah, apakah? Cuma kan baca cerita sekarang lagi efisiensi nih, Bapak Presiden lagi melakukan pemangkasan kiri kanan kan. Nah maksudnya sebelum efisiensi anggaran saja suka begini, apalagi nanti efisiensi anggaran lagi kan lebih berbahaya juga. Itu. Ya makanya. Pengusaha banyak yang keluhkan itu dong. Banyak keluhkan. Itu terda dorang itu dorang apa namanya pasti terdampak sekali karena mati lampu menyala terus. Maksud kita kalau memang ada kendala apa segala macam, paling tidak PLN di media sosial, kadang di media sosial ada terhadap PLN di Facebook kah, ya paling terada sih Facebook sih. Instagramnya ada, tapi dong ada upload sih terus. Dong coba cek dong lagi jaga upload. Nah ini gitu. Pindah mesin. Berarti di sini secara mesin yang ditemui di sini. Iya itu ya. Ini DP masalah nih kan. Nah apalagi kalau dalam kota sini kan yang paling tertahu kalau yang lain, kalau misalnya kayak kita kan tinggal di Amasing kota. Wah itu luar biasa tuh DP apa namanya mati lampu itu paling sering sekali. Misalnya kayak daerah Tomori ke atas, Rabu dan sebagainya itu termati lampu, tentu tetap mati lampu begitu. Nah, itu kan kalau orang tanya di orang PLN kan juga bilang ya karena masing kota itu dapat kasih gandeng dengan beberapa desa di bawah. Nah itu yang sehingga orang daya terkuat. Kalau ada kendala di desa-desa yang sambungannya ke Amasing kota dengan Amasing itu tetap dapat. Begitu. Ini ada berita baru nih. Ini falalamo.com. PLN Bacan minta maaf, listrik padam Gegara disambar petir 4 kali. Jadi petir itu saat kapan nih? PLN Bacan meminta maaf atas pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Bacan, Halmahera Selatan. Pemadaman ini terjadi akibat jaringan listrik di daerah Omamoy Bacan Selatan terputus setelah disambar petir sebanyak 4 kali. Ini kami meminta kasih keterangan nih Kepala PLN Bacan Nur Seto Senin 17 Februari 2025. Nur Seto menjelaskan PLN terpaksa melakukan pemadaman bergilir dalam beberapa hari terakhir untuk memperbaiki jaringan listrik di berbagai wilayah.
perbaikan diperkirakan membutuhkan 1 sampai 3 hari ke depan, terutama daerah Yaba yang mengalami kerusakan parah 5 sampai 8 tiang listrik akibat cuaca ekstrim. Kondisi geografi Sulawesi Selatan yang menantang menjadi kendala dalam proses perbaikan. Ya, Pak. Ini kalau di dalam di Bacan dia bilang di Umamoi. Apa ada sambar 4 kali? Iya. Nah, ini kan dia tara bilang tanggal penyambaran petir nih. Beritanya tanggal 17. Kayaknya tadi malam. Ya, tapi kan cuaca tadi malam. sebelum tadi malam kan lampu mati lagi tuh. Ya, Lampu mati ini terus. agak Itu terada. Nah, ini nih klarifikasi PLN bagaimana, karena kan masyarakat butuh informasi yang begini-begini. Paling terada dengan informasi begitu kan setidaknya sadiki tuh kasih reda, kasih tenang dorampe dompe rasa penasaran bagi apa aku mati terus, mati menyala terus. Akhirnya kan orang kasih sambung-sambung deng mendekati bulan puasa karena informasi publik yang kurang ya, dan itu agak rawan tuh, agak sensitif. agak rawan. Betul. Nah, makanya tadi kayak apa namanya, konfirmasi dari salah satu petugas PLN nih kalau di berita jendela malu tadi tuh. Nah, itu kan bilang sebenarnya katanya yang soal gesekan dengan pohon dengan jaringan listrik tuh, katanya sudah diinformasikan ke masyarakat melalui masjid dan musala. Tapi itu di mana? Di Makian kah dibaca? Dibaca gitu. Iya, harusnya Masjid Sultan kasih pengumuman nih. Nah, tapi kan yang Ton pernah dengar informasi itu di masjid dan musola. Maksudnya dia masing. Ya, pernah dengar informasi itu. Di Masjid Sultan pun. Ya. Maksudnya kalau saya kalau kita pribadi kan pernah dengar, pernah dengar. Padahal rumah dengan tua masjid dekat sekali. Iya, dekat sekali. Ya contoh sederhana misalnya kan sholat Jumat, misalnya itu kan terada informasi sama sekali. Iya sih. Dan ini cuma bilang masjid dan musola. Soalnya tuh orang netizen di sini nih makin terhadap info dong masih makin dola, dong makin Ramadan, dong gugutu sekali Pak. Ampun. Jadi masyarakat nih kayak macam yang dong butuhkan tuh kan kepastian informasi. Tapi sabar, biar dong dengar kita sebut kopi, deng headset bagus nih. Sedap sekali gitu. Sedap sekali. Nah, ini kan di tengah keluh kesah masyarakat soal PLN. Terus kemudian pasti ada perbaikan segala macam. Kalau memang ada perbaikan menyeluruh itu butuh duduk sama-sama kapai. Duduk sama-sama PLN, terus kemudian pemerintah daerah setempat duduk bercerita sama-sama. Nah, ini kayaknya tunggu setelah pelantikan kapan? Tuh kan pelantikan tanggal 20 nih. Tuh siapa tahu Pak Bupati terpilih balik. Dengan adanya keluhan masyarakat begini bisa responsif toh. Bisa responsif langsung undang itu kepala PLN toh, undang doran ter. Sekarang kalau untuk Pemda yang listrik begini di mana? Di perhubungan kah dia masuk di mana perhubungan atau apa ya? Terus yang biasa pasang-pasang ini nih, lampu-lampu jalan nih, perhubungan nih, iya toh, duduk, mungkin bisa cari jalan keluar di tengah bulan puasa tuh. Soalnya pas sahur mati lampu, buka puasa mati lampu, ampun, baru mama dorong cara bersumpah, sumpah tuh ampun. Baru itu, maksudnya itu agak sensitif tadi itu karena juga mati lampu nih kadang bertepatan yang maghrib. Jadi memang bulan puasa terus kemudian maghrib itu juga jadi kenapa setiap mau maghrib tuh mesti mati lampu. Ini kan kalau tidak dijawab ini ya sensitif juga begitu karena ya takutnya itu kayak apa namanya? Jadi bola liar, isu liar. Bisa isu sara dan sebagainya tuh takutnya arahnya ke sana. Begitu. Jadi memang sebenarnya isu ini nih penting untuk pemerintah responsif tuh. Nantung dia pelantikan ini bisa mampu untuk menjawab itu karena ini semakin hari kok berita ini semakin luas. Banyak yang ini. Nah, kebutuhan dasar juga tuh. Ya, kebutuhan masyarakat.
Karena kalau barang-barang rusak di rumah, yang bertanggung jawab adalah pemilik rumah, kan begitu, bukan PLN. Iya. Tapi ya, ada tuh berita tadi tanggal berapa tadi yang rencana mau, maksudnya ada potensi untuk digugat tuh. Tanggal berapa berita yang tadi? Berita yang tanggal berapa tadi? 14 Februari itu hari Jumat. 14 Februari 2005. Jadi katanya ada potensi apa DP nama tuh? Potensi akan digugat. Potensi akan digugat. Nah itu gimana tuh kalau gugat? Berarti dong bawa kulkas-kulkas dong apa? Yo. Kipas-kipas angin dong bawa. Iya. Kalau terbukti bahwa dia rusak. Kalau gugat itu sebenarnya masuk dalam gugatan konsumen, perlindungan konsumen. Tapi kalau di perdata mungkin apa DP istilah? Tapi ada DP bentuk gugatannya, DP nama class action. Bisa dulu kita pernah waktu di masih Jakarta ada masalah dengan Indosat, itu untuk orang gugatan ajukan ke perlindungan konsumen untuk dimediasi terkait hal begitu tuh, kayak begitu. Tapi itu ntar tahu maksudnya itu kan ada pendapat pengacara yang apa bicara soal punya potensi digugat terhadap begitu. Apa tuh? Kalau lembaga perlindungan konsumennya terada di Halsel. Tapi kalau misalkan mau pakai jalur pengadilan negeri perdata mungkin class action. Tapi maksudnya tanya pengacara makanya lebih tahu kan. Tuh Betul. kira-kira. Tapi yang paling penting sebenarnya kan karena masalah ini kan sulang-ulang nih. Sulang-ulang terus harusnya kan harus dipikirkan karena memang ulang-ulang. Hampir nyaris setiap tahun begitu. Harus dorang pikirkan sebenarnya langkah-langkah komprehensif itu harusnya bagaimana tuh. Duduk sama-sama cari DP solusi. Kira-kira makanya juga pemerintah daerah bisa bantu ke. Ya, karena pemerintah daerah juga kan ini kan berimbas ke UMKM tuh, artinya usaha-usaha ini kan baru terus pemerintah daerahnya juga lagi genjot nih untuk soal UMKM, pengembangan UMKM dan sebagainya. Nah, kalau PLN-nya terstabil ya berimbas juga kepada pengembangan UMKM begitu. Pemerintah kayaknya dapat pangkas kiri kanan. Itu dia. Iya, lampu di kantor mati. Makanya orang bicara digitalisasi tapi kebutuhan infrastruktur dasar itu belum bisa terpenuhi, agak relatif susah. Begitu. Sementara tompe mama-mama nih terlanjur. Jangan tuh mama tompe anak-anak yang ini terlanjur ketergantungan dengan gadget. Gadget ini berhubungan dengan sinyal. Ada beberapa daerah yang lampu mati sinyal mati. Ada juga yang lampu mati sinyal menyala, cuma karena mati lampu lama, baterai low mau cas pakai apa? Jadi mau DP impact ini DP efek domino luas. Itu barang ini. Kalau kita sebenarnya bagusnya setiap pemadaman lampu. Nah, pertanyaan begini, ketika pemadaman lampu tuh di PLN dong mati lampu gitu. Kan itu tuh, rada tahu? Iyalah. Berarti kalau dorang pakai Indohome wifi, berarti dong sinyal jadi. Otomatis dong bisa upload maksudnya kasih informasi tuh di masyarakat bahwa orang minta maaf ada terjadi pemadaman lampu secara tiba-tiba karena memang ada faktor apakah kan informasi itu penting karena sampai sekarang kan orang belum dapat alasan yang jelas. Yang satu bilang petir sambar 4 kali, yang satu bilang baku gesekan antara pohon dengan jaringan listrik. Nah, itu pun hasil konfirmasi wartawan. Terada rilis resmi dari PLN cabang Bacan atau cabang Labuha untuk bikin rilis pernyataan resmi. Nah, ini kan informasi hasil konfirmasi wartawan tuh. Makanya begitu. Makanya penting sekali misalkan informasi publik. Begitu. Tunggu Bupati terpilih balik kan? Ya memang harus tunggu beliau. Tapi pelantikan sekarang kayaknya pelantikan banyak rame kalau tanggal berapa? Tanggal 20 Tanggal 20. Rame dong kalau pelantikan di mana Kak? Istana?
Kondo yang kalau rame-rame itu di mana? Masuk istana lagi. Maksudnya dong, maksudnya dong ke sana, dong masuk istana ke mana? Tidak bisa kapai. Pasukan juga terbang. Yo, karena kalau setiap penerbangan tuh nyaris, wah ya orang karena berjuang berdarah-darah kemarin tuh paling terada kan, orang walaupun terhadir di sana tapi ya paling terada injang Bandara Soekarno Hatta tuh kan, so dianggap bagian dari melepaskan segala kelelahan selama beberapa bulan orang memperjuangkan orang orang untuk akhirnya terpilih. Euforianya tinggi. Tapi setelah pelantikan kan ada retreat. Retreat itu berapa lama ya? Di Magelang. Jadi semua gubernur, bupati satu kali. Kecuali Jogja. Oh, kecuali Jogja. DIY. Memang kayaknya kalau DIY kan tara pemilih langsung tuh. Iya, dia juga itu daerah yang agak lain lah. Ya istimewa. Ya, istimewa. Nah, gitu. Iya, kalau DIY kan dia langsung bagian dari sejarah Republik karena dianggap DIY salah satu yang pertama-tama mendukung kemerdekaan, supporting terhadap kemerdekaan Republik Indonesia kan DIY itu. Padahal kan dia punya kolaborasi saat itu kerajaan yang berdaulat dan punya kolaborasi yang kuat dengan kerajaan-kerajaan lain misalnya Inggris. Tapi dengan senang hati dorang gabung bagian dari NKRI. Kemana lagi? Ya. No? Dan ini DP pengamanan nih suketat. Di mana? Di Maluku Utara. Ya. Pengamanan ini euforia kemenangan ya, untuk pelantikan nanti ini. Jadi tidak hanya di lokasi pelantikan di pusat di Jakarta di istana, tapi di daerah-daerah di kabupaten kota ya, itu juga dilakukan pengamanan tuh. Kan kemarin kayak ada berita soal itu Polda Malut nih, suarakan DP jajaran untuk mengantisipasi euforia calon pemenang. Ya maksudnya yang menang. Ya. Karena maksudnya unik juga sih sebenarnya soal pemilihan nih, pilkada dan sebagainya. Karena ada beberapa daerah yang kulturnya kan kalau misalnya kayak Tondua, kalau kita yang kita pilih menang itu DP ada semacam shock terapi begitu. Kayak ada kebanggaan tersendiri gitu toh. Itu euforia itu yang takutnya kan euforia nih kalau terlalu berlebihan, ekspresinya terlalu berlebihan juga betul, kan imbasnya berdampaknya bisa ini. Ya, makanya kalau di berita itu kan salah satu yang ditekankan yang sampai peredaran miras. Euforia terus sambil minum itu kan agak repot. Itu. Jadi itu kan nanti juga pasti kalau dong pulang kan penjemputan juga akan terjadi. Apalagi kalau mau janji kan 10 kabupaten kota pulang sama-sama dengan gubernur. Woi, itu rame bandara. Ya gitu tuh. Pasti ada penjemputan tuh. Pasti ada penjemputan ketika pasca pelantikan kan datang dijemput lah. Apalagi penjemputannya secara resmi sebagai officially bupati. Itu kan pasti ada penjemputan. Tapi terkait euforia begitu bagaimana anak pendapat gitu? Iya memang ini misalnya kultur yang cukup unik lagi sih menurut kita ya. Misalnya euforia nih, maksudnya kadang over. Bayangkan saja kayak misalnya kayak di Morotai, ini cukup unik sih di Maluku Utara. Cuma beberapa daerah kita kurang ini, tapi kayak Morotai itu kemarin yang ini bupati terpilih. Iya, Rusli Sibuan. DP euforia luar biasa. Jadi diadakan pesta rakyat itu dia continue. Jadi setiap desa setiap desa itu dilakukan pesta. Misalnya hari ini pesta misalnya contoh kalau di sini misalnya di Masing Kota, besoknya di Mandaong, besoknya di Tawa. Jadi dia terputus. DP euforia itu luar biasa. Terus yang ini agak mungkin yang persiapan pihak kepolisian untuk pengamanan ini salah satunya misalnya kayak kalau tuh kayak macam
tumbuh ke tetangga begini tuh. Terus kayak beda Pilihan. apa pilihan itu. Selesai itu. Selesai. Oh, dong baku ini. Ya bully. Baku bully. Ya baku bully dan sebagainya. Maksudnya kalau baku bully itu kayaknya tong lihat di sini terus mulai baku sendiri. Ya. Media sosial. Yo. Tapi maksudnya kadang tuh sudah sebenarnya kan pada prinsipnya bupati terpilih itu ketika dia menjadi bupati, seluruh kabupaten yang dia pimpin itu dia masyarakat. Iya. Cuman kan ternyata kondisi real itu kan kondisi sosiologisnya pasca pilkada itu tara begitu tuh. Jadi memang butuh pemimpin yang yang bisa bijaksana untuk bisa merangkul semua pihak toh. Semua pihak. Ya kalau kita saran sih sebenarnya pasca pelantikan hal utama yang dilakukan adalah rekonsiliasi. Ini kan yang sebenarnya baca dalam batu turangnya kan elit nih, ya kan? Batu turangnya elit, masyarakat nih kan ikut saja begitu. Nah makanya kalau pasca pelantikan baiknya 100 hari kerja itu rekonsiliasi, ajak tokoh masyarakat, tokoh adat, terus sama-sama untuk paling terada ya tara seremonial sih, tapi maksudnya ajak makan bersama. Makan bersama tuh. Oh iya, efisiensi. Nah itu juga itu yang bikin repot tuh. Jadi kalau efisiensi Pemda di sini tetap Senin sampai Jumat. Kalau Jakarta kayaknya dorang Jakarta berapa 3 hari, 4 hari? 3 hari. Kalau kita saran sih sebenarnya tuh ini kita tambah kopi. Tambah. Memang kalau seruput pakai mikrofon ini dapat dengar sedap. Coba seruput, sabar. Coba ya. Kita dengar. Kita coba dulu. Mikrofon. Sekali. Kedengar. Ada pendengar macam nyamang begitu. Tapi sabar. Sampai mana tadi tuh? Tapi itu maksudnya ekspresi kebanggaan atau rasa rasa euforia itu tuh unik memang orang itu sampai tipe kalau masyarakat. Misalnya kayak kemarin juga di Halsel ya. Itu kan ada sempat salah satu tim bikin tim pemenang lah. Bikin ke semacam video kemudian dirilis di upload. Sempat nonton, kita sempat lihat itu video itu. Soal itu kayak kampanye kalau tersalah kemarin tuh kampanye pemenangan tuh. Bukan kampanye, mungkin dong kampanye pawe masal tuh. Kan ada dong bikin tim dari pemenang itu kan bikin kayak macam video lah. Video ololo gitu. Ya, jadi ada satu ada yang itu. Itu memang mengundang. Tapi memang itu yang bikin polisi jaga pusing tuh. Nah, itu yang mungkin olo-olo itu tensi di tengah pasca pilkada itu kan itu yang bikin polisi pusing mengantisipasi reaksi dari pihak lain toh sebenarnya. Tapi tadi maksudnya kita saran saja, maksudnya di 100 hari ini memang rekonsiliasi baiknya agendanya. Ya, kita pikir itu bagus juga tuh. Rekonsiliasi. Apalagi sekarang kan tuh kayaknya dong pangkas semua kapan? Terus semua. Kalau yang infrastruktur gitu? Oh begitu. Iya, jadi terkait balik yang tadi kita bilang tuh yang 3 hari. Yang di kementerian kan beberapa ini statement tuh? Kerja hanya beberapa hari saya tuh. Kalau di Halsel kan bagaimana? Belum ada ya? Kalau kita saran sebenarnya begini sudah. Tuh terus ke kantor sudah. Dukung Prabowo Asta Cita makan bergizi MBG makan bergizi gratis. Itu yang banyak kong kasih turun dorang di tanah itu. Buka lahan. Lah dong bakubung tanam apa? Iya kayak banyak ini. Tuh sudah sambil lalu olahraga kong daripada SMP banyak ini. Iya. Tuh. Makanya dari kayak di
di Ternate, di Halsel itu kan nanti diarahkan untuk perkuat genjot PAD-nya begitu di tengah pemangkasan anggaran tadi. Nah, itu pusing begitu. berarti. DP cara bagaimana tuh? Nah, Yang ada adalah pemangkasan anggaran agak pusing genjot PAD. Kong pemangkasan anggaran. Dong bingung perjalanan juga dipangkas toh. ya. Oh, refocusing. Tapi yang jelas APBN sama APBD dipangkas. Pangkas begitu. Jelas. Oh, bahasanya. Oh, itu bahasa Kemenkyu dicadangkan. Itu sama dengan bahasa kalau misalkan kalau di pabrik kalau mau ada apa namanya? Pemberhentian itu kan diistilahkan dirumahkan. Ya. Gitu. Memperhalus lah ya. Iya, dirumahkan. Kalau ditambang itu kalau ganti rugi lahan itu disebut uang tali asi. Nah, gitu. Itu di bahasa-bahasa itu. Maksudnya DP diksi-diksi itu yang sering dong gunakan tuh. Dirumahkan, terus apa tadi dicadangkan. Dicadangkan tuh maksudnya DP dana ada di daerah kah, dicadangkan di mana tahu. Aduh. Dicadangkan untuk menjawab yang urgen saja toh. Dipakai untuk hal-hal yang urgen, yang penting. Yang gitu. Ya, Prioritas itu program Nah, presiden. tapi kayaknya sudah jalan di Halsel. Karena kita lihat iya, itu beberapa sampel dan itu didirect oleh Dinas Kesehatan. Karena di bawah kita lihat ada beberapa yang ada yang spesialis cuci piring, itu ada orang, ada yang memasak, ada orang lagi. Gip. Dong yang bawa cuci piring kumpas mati lampu juga. Kaget begini kong, pas mau masak malam, rencana mau masak malam kong mati lampu juga. Terus masa subuh ku mati lampu itu anak makan bagaimana kakak kong mati lampu pada saat kerja mau masak kayak kong masakan hambar ke apa kong anak-anak dong mengeluh makan apa gitu. Kan jadi memang DP efek mati lampu kan DP dampak luas kali itu. Maksudnya dia meluas ke mana-mana karena memang dia bagian dari apa ya, dasar tuh kebutuhan dasar masyarakat. Jadi memang itu wajar kalau misalkan dikeluhkan, apalagi misalkan di tengah informasi publik yang kurang, PLN kurang memberikan informasi publik ke dorang, makanya dorang juga apa ya macam barangkung apa begini terpuas terdapat jawaban dari pihak PLN. Ada beberapa memang, tapi kan hasil klarifikasi dari media tuh. Ada beberapa kayak komentar PLN tadi di salah satu media bahwa ada terjadi apa petir sambar tuh di Ampakali, di Umamoi, terus di Aba juga gitu. Tapi kan itu hasil konfirmasi wartawan, maksudnya hasil konfirmasi media online. Maksud kita itu terada rilis resmi dari PLN misalkan apa terkait alasan-alasan apa sampai kemudian jaga mati lampu secara on the spot begitu tuh. Padahal kalau pernyataan petir itu kepala PLN Pak siapa tadi di media apa tuh nanti kasih muncul di sini Tra. Tuh DP media. Tapi mudah-mudahan kita sih sebenarnya karena masalah ini dia bukan baru kali ini saja tuh, berulang. Makanya penting ya saran saja sih bagi bupati terpilih, wakil bupati terpilih pasca pelantikan, pasca retret itu DP nama tuh? Retret itu ke Magelang, siapa tahu ketika balik ke Bacan bisa, maksudnya bisa responsif. Iya, bisa responsif tuh. Ada rapat-rapat lintas kelembagaan begitu. Untuk mencari solusi kira-kira apa solusinya. Apalagi ini kan jelang Ramadan, orang sahur, orang buka puasa, terus tambah lagi tarawih.
Ya. Kan begitu. Kalau Takutnya takutnya pas mau puasa alat di rumah semua susah gitu agak repot. Itu. Sementara pengeluaran di bulan puasa ini kan tinggi itu. Mama jaga pas mau makan begini kung lampu mati tuh ala dompe itu dompe sumpah naik itu ampung bahala ding segala macam. Oh lagi dompe mama bacang ba ampok dompe sumpah tuh tembus langit ke-7. Aduh. Jadi mudah-mudahan itu maksudnya bupati terpilih 100 hari bisa salah satu hal yang bisa dilakukan adalah itu selain PLN penting juga ada rekonsiliasi pasca pilkada karena ketika tadi sama dengan bilang apa yang tadi Gip, bahwa ini kan bupati untuk Bupati Halmahera Selatan tuh, bupati masyarakat Halmahera Selatan. Jadi siapapun dia, walaupun kemarin yang menang, yang kalah, tetap bagian daripada penduduk Halmahera Selatan dan itu bupati masyarakat. Jadi memang harus direkonsiliasi. Terus kemudian juga perlu diingatkan pendukung-pendukung toh juga perlu disampaikan bahwa ada hal-hal yang misalkan cukupkan sudah hal-hal yang memang saling tolak tarik baku gara di Facebook tuh kan coba mulai diingatkan kembali ke tim-tim agar yang begitu-begitu perlu dihindari karena orang media sosial ini kan butuh literasi terhadap. Jadi harapannya dengan Basam Kohelmi begitu Pak Basam ini kan anak muda begitu ya. Dia juga aware soal persoalan digitalisasi. Saya lihat juga Bupati postingan-postingan juga mendorong adanya literasi di media sosial. Makanya kan agar Bunda literasi Ibu Bupati. Ya itu makanya agar orang media sosial itu tak ada lagi misalkan hal yang sifatnya yang noise bahasanya tuh noise-nya terlalu banyak itu orang coba hindari yang kayak begitu tuh. Penting misalkan rekonsiliasi di digital lah. Artinya kalau misalkan rekonsiliasi dalam bentuk agenda dengan adanya pemangkasan kiri kanan ini kan juga butuh anggaran sementara ada dengar berita-berita, ada efisiensi dan seterusnya. Makanya rekonsiliasi di media sosial. Nah, itu menarik tuh kayaknya juga tuh siapa tahu nanti orang bisa undang Ibu Bupati atau Pak Basam. Orang bisa baca cerita soal rekonsiliasi di media sosial pasca pilkada. Karena kan kalau sekarang kan yang beribut di media sosial yang paling banyak beribut. Makanya rekonsiliasi itu penting dilakukan di media sosial sehingga ada bupati terpilih yang baru, maka ya semuanya serba baru. Yang lama-lama kemarin baku hujat segala macam itu orang lepas, kemudian kembali pada hal-hal yang sifatnya kebaikan, fokus pada visi misi, program tuh. Kira-kira begitu. Nah, terakhir, sekaligus mau informasi nih, Gip. Jadi kebetulan Facebook Bupati Kamang itu lagi bermasalah, lagi fanpage-nya lagi ada hal teknis yang ini jadi orang belum upload ke sana. Jadi video ini akan tayang di YouTube, tetap YouTube Bupati Kamang. Tapi di Facebook itu kita di Facebook Maulana Patrasah. Jadi bisa untuk sementara bisa di situ dulu sambil lalu orang akan melakukan maintenance di orang fanpage. Itu yang pertama. Yang kedua, info yang kedua itu nanti dalam waktu dekat selain jadi ini akan tayang di YouTube, Facebook Maulana Patrasah, terus kemudian juga akan tayang di Spotify. Nah, ini bisa sambil
dengar lari, ini kan jaga sekolah lah jogging-jogging tuh, bisa dengar Spotify atau sambil tidur bisa bisa dengar. Yang berikutnya juga begini Gip. Bapak Tikamang ini terhanya podcast talk show. Dalam waktu dekat insya Allah akan rilis bapaktikamang.com. Itu salah satu media online yang memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari podcast Bapak Tikamang, terus kemudian talk show. Begitu. Itu terintegrasi. Nah, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat rilis media online-nya. Mungkin itu kita jadi orang terintegratif. Mudah-mudahan semangat orang adalah semangat membangun literasi di Halmahera Selatan, membantu pemerintah daerah, membantu bupati Halmahera Selatan untuk mendorong agar orang literasi khususnya di ruang-ruang digital itu semakin baik. Mungkin itu. Kita Maulana, Gip, Kacamata Maulana. Dadah. Assalamualaikum.